MotoGP Jerman 2025 hari ini, akan menggelar sesi kualifikasi hingga sprint race. Gagal menjadi yang tercepat di sesi praktis, ternyata Marquez simpan strategi kekuatan di trek favoritnya. Sementara Bagnaia juga mengungkapkan sudah menyiapkan strategi rahasia yang harusnya bernilai positif di Sachsenring. Yuk, simak berita selengkapnya. Pada hari Jumat kemarin, Marquez gagal menjadi yang tercepat di sesi latihan. Ia hanya berada di urutan ketiga usai kalah cepat dari sang adik Alex Marquez yang berada di posisi kedua, dan Fabio Di Gia yang keluar sebagai yang tercepat. Namun Marquez tak mau kalah saing di salah satu trek favoritnya di kalender MotoGP tersebut. Marquez jelas mengincar posisi tercepat di sesi kualifikasi agar bisa meraih pole position dan start balapan di barisan terdepan. Sprint race MotoGP Jerman sendiri akan digelar nanti malam, pukul 20 WIB dengan durasi 15 lap. Klaim tampil menyerang yang diucapkan Marc Marquez jelang seri MotoGP Jerman menimbulkan persepsi bahwa sang juara dunia 8 kali akan menghancurkan lawan-lawannya. Masih hangat dalam ingatan bagaimana Marquez melakukan sapu bersih pada seri MotoGP Aragon yang lintasannya juga berlawanan arah jarum jam seperti Sachsenring di Jerman. Semua sesi dipuncakinya, termasuk latihan bebas dan pemanasan yang mana mengejar waktu lap tercepat bukan tujuan utama. Namun, kali ini hegemoni Marquez sudah terputus pada hari pertama, setidaknya di atas kertas. Pemenang GP Jerman 11 kali itu hanya menempati posisi ketiga dalam sesi latihan yang digelar pada Jumat semalam dengan menorehkan waktu lap tercepat 1 menit 19,461 detik. Alex Marquez dan Di Gia sukses melampaui rekor lap tercepat MotoGP di Sachsenring sebelumnya 1 menit 19,423 detik dengan masing-masing mencetak 1 menit 19,408 detik dan 1 menit 19,071 detik. Namun, upaya Alex dan Di Gia pada menit-menit akhir memang tidak mendapatkan perlawanan dari Marquez karena kurang dari 1 menit sesi selesai. Setelah mempertajam waktu 2 kali pada run penultima, Marc memakai 5 menit terakhir sesi latihan untuk mencari setelan. Ini terlihat dari keputusannya memasang ban lama, komponnya medium pula di belakang, bukan ban lunak yang segar seperti yang biasa dipakai dalam time attack. Dalam wawancara dengan TNT Sports, si semut dari Cervera mengaku mencoba-coba ban demi mempersiapkan diri untuk cuaca yang sulit ditebak. Ramalan cuaca menyebut besok akan hujan jadi mungkin dan kalau beruntung mungkin kita akan berlomba dengan kondisi trek kering pada hari Minggu. Jadi hari ini kami mencoba berbagai setelan ban dan saya merasa nyaman, terang Marquez kepada TNT Sport. Betul saya hanya menggunakan satu set ban untuk time attack, sensasinya tidak sempurna tetapi ketika gripnya menurun, disitulah saya merasa bagus, time attack hanya 2 lap sedangkan balapan kurang lebih 28 lap, jadi mari kita lihat nanti apakah saya bisa mengatasinya dengan cara yang sama, tegas Marquez. Dengan ban medium lama, Marquez menyentuh paruh bawah 1 menit 20 detik, tepatnya 1 menit 20,287 detik yang mana lebih cepat dari rekor lap tercepat balapan MotoGP Jerman 1 menit 20,667 detik. Belum terlihat pembalap lain yang dapat menandingi Pace-nya karena tertahan di paruh atas 1 menit 20 detik atau bahkan 1 menit 21 detik. Marquez pun menambahkan kecepatannya belum maksimal karena dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menghangatkan ban depan dengan kompon keras. Keunggulan Marquez berada di sektor keempat, sektor terakhir yang hanya memuat 2 tikungan panjang ke kiri favoritnya. Sampai Di Gia dan Alex mencatat waktu terbaik, pembalap lain gagal mengungguli Marquez meski mencatat sektor merah, waktu tercepat, di 2-3 bagian pertama trek. Di Gia sebagai rider tercepat pada hari pertama tidak malu untuk mengakui bahwa dirinya sebisa mungkin mempelajari gaya berkendara Marc Marquez. Percaya diri duluan pun tidak ada dalam kamusnya. Ini baru hari Jumat, saya hanya mencoba melakukan yang terbaik dan bekerja bersama tim untuk menunjukkan potensi kami, ucap Di Gia dilansir dari gp1.com. Saya fokus dengan diri saya sendiri untuk melakukan segalanya dengan sempurna. Saya kuat, tetapi fokus saya untuk melakukan yang terbaik sebisa saya, tegas Di Gia. Tentunya Marquez tak mau kalah saing di salah satu trek favoritnya di kalender MotoGP tersebut. Marquez jelas mengincar posisi tercepat di sesi kualifikasi agar bisa meraih pole position dan start balapan di barisan terdepan. Terlepas dari hal itu, Bagnaia sendiri punya kenangan bagus di Sachsenring. Musim 2024 kemarin, dia berhasil menjadi nomor 1. Pecco menyebut bahwa karakteristik Sachsenring tak sesuai dengan gaya membalapnya. Namun, dia sudah menyiapkan senjata rahasia yang harusnya bernilai positif. Saya rasa karakteristik sirkuit ini tidak cocok untuk saya, tetapi musim lalu saya nyaman berkendara di sini, saya suka pada bagian tikungan panjangnya. Saya pikir ini adalah sirkuit yang asyik, kata Bagnaia. Kendati demikian rekan setim saya bakal kencang, jadi saya akan berusaha bersenang-senang di sini. Ada hal yang ingin saya coba pada pekan ini,
Hal itu harusnya berbuah positif. Mari kita lihat apa yang akan terjadi nanti, sambung Bagnaia. Sekedar informasi, pada sesi latihan Jumat kemarin Pecco tertahan di posisi ke-9 dengan catatan waktu 1 menit 19,698 detik selisih 0,627 detik dari pembalap tercepat Fabio Di Gia. Iya, MotoGP 2025 memang menjadi musim yang berat bagi seorang Francesco Bagnaia dalam menjalankan perannya sebagai rider utama di tim pabrikan Ducati. Bagaimana tidak? Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut harus merasakan sulitnya menjadi rekan setim Marquez yang tampil menjanjikan pada 2025. Setidaknya hingga 10 seri MotoGP 2025 bergulir, pilihan Ducati dengan merekrut rider berjuluk Baby Alien itu tidak salah. Saat rentetan kesuksesan didapatkan Marquez pada musim ini, sorotan tajam harus diterima Bagnaia sebagai orang yang sudah berada di tim ini sejak 2021. Pembalap asal Italia tersebut kesulitan dalam mengerahkan segenap potensi yang ada dalam kuda besinya dengan baru mendapatkan 1 kemenangan saja. Ketimpangan performa yang ditunjukkan Bagnaia dan Marquez sejauh ini tidak mengundang kejutan untuk Stefan Bradl sebagai test rider Honda. Pria asal Jerman tersebut menilai bahwa apiknya penampilan Marquez justru menjadi alarm bahaya bagi Bagnaia dengan beberapa alasan. Bagnaia mungkin mulai terpinggirkan karena pembalap yang identik dengan nomor 93 itu sudah menunjukkan kapasitasnya saat masih di Gresini Racing. Di mata Bradl, Marquez merupakan pembalap yang akan menentukan kemenangan Ducati dalam setiap seri balapan. Lebih lanjut, Bradl menilai Ducati telah melakukan langkah berani dengan menyusun line-up dari 2 rider juara dunia. Dan bagi Bradl sendiri, Ducati disebut sudah keterlaluan menjadikan Marquez sebagai rekan setim Bagnaia yang baru saja kehilangan gelarnya. Memiliki 2 pembalap tangguh dalam satu tim tidaklah mudah, salah satunya harus menang dan itu adalah pilihannya. Ducati membiarkan para pembalap bertarung. Marquez menyukai perdebatan seperti ini, kompetisi seperti ini, kata Bradl dikutip laman resmi Motosan. Sudah jelas bahwa dengan dukungan dari tim, hanya akan ada satu orang yang menentukan kemenangan. Saya pikir Marquez akan menang, lanjut Bradl. Di FP1 MotoGP Jerman 2025 Marquez berakhir sempurna dengan menjadi yang tercepat. Pembalap berusia 32 tahun itu tidak terbendung untuk menduduki urutan pertama dengan waktu terbaiknya 1 menit 20,372 detik. Sementara itu, Bagnaia belum mampu meningkatkan catatan waktunya dengan masih tertahan di urutan ke-9 hingga bendera finish berkibar. Fabio Di Giannantonio sukses mengalahkan Marquez bersaudara di sesi praktik MotoGP yang berlangsung di sirkuit Sachsenring. Sejumlah pembalap sempat bersaing ketat di awal latihan. Putaran pertama sempat dipimpin Pecco Bagnaia namun tak lama kemudian berhasil dilewati Marc Marquez. Fabio Di Giannantonio kemudian melesat namun kembali dilewati Marc Marquez. Sementara Marco Bezzecchi sempat mengalami crash di tikungan terakhir, beruntung ia masih bisa melanjutkan sesi. Marc Marquez mampu memimpin catatan waktu tercepat hingga 30 menit dibuntuti Fabio Di Giannantonio dan Francesco Bagnaia di posisi kedua dan ketiga. Memasuki 5 menit terakhir persaingan mulai panas, Fabio Quartararo sempat merangsek ke posisi 2. Akan tetapi Di Giannantonio mampu membuat kejutan di menit-menit akhir. Pembalap Italia itu berhasil mencatat waktu tercepat di lap terakhir dengan torehan 1 menit 19,071 detik. Sementara posisi kedua-ketiga masing-masing dihuni Alex Marquez dan Marc Marquez. Sementara rekan setimnya, Pecco Bagnaia harus puas bertengger di posisi ke-9.